Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7 yang beranggotakan saya sendiri Vida Antika dan ketiga rekan saya yaitu Azwari Putih, Dwi Wahyu Dian Trisna Palupi dan Indah Anissaur Rahmah. Kali ini kelompok kami akan membahas tentang materi SKI kelas 6 semester 1. Adapun standar kompetensi dasar dan indikatornya. Yang pertama, standar kompetensi mengenal Khalifah Utsman bin Affan. Dengan kompetensi dasar 1.1 yakni meyakini kebenaran sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Dengan indikator 1.1.1 yaitu peserta didik mampu mengidentifikasi silsilah dan kebenaran sejarah Khalifah Utsman bin Affan. KD 1.2 mengamalkan nilai-nilai kesalehan dari Khalifah Utsman bin Affan dengan indikator 1.2.1 yakni peserta didik mampu mengamalkan sifat terpuji Khalifah Utsman bin Affan. Kemudian KD 2.1 yakni membiasakan bersikap positif sebagai implementasi dari pemahaman tentang sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Dengan indikator 2.1.1 yakni peserta didik mampu mengimplementasikan sifat positif Khalifah Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari. Yang selanjutnya KD 2.2 yaitu meneladani kepribadian Khalifah Utsman bin Affan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator 2.2.1 yakni peserta didik mampu meneladani kepribadian Khalifah Utsman bin Affan. KD 3.1 yaitu memahami sejarah kekhalifahan Khalifah Utsman bin Affan. Dengan indikator 3.1.1 yakni peserta didik mampu menjelaskan perjuangan Khalifah Utsman bin Affan sebagai khalifah. KD 3.2 mengetahui contoh nilai-nilai positif dari Khalifah Utsman bin Affan. Dengan indikator 3.2.1 yaitu peserta didik mampu menyebutkan contoh nilai positif dari Khalifah Utsman bin Affan. KD 4.1 yaitu mempresentasikan sejarah Khalifah Utsman bin Affan. Dengan indikator 4.1.1 yaitu peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kekhalifahan Utsman bin Affan. KD 4.2 yaitu menceritakan kepribadian Utsman bin Affan dan perjuangannya dalam dakwah Islam. Dengan indikator 4.2.1 yaitu peserta didik mampu menceritakan kembali kepribadian Utsman bin Affan dan perjuangannya dalam berdakwah Islam di depan kelas. Kemudian standar kompetensi mengenal Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan kompetensi dasar 1.3 yakni meyakini kebenaran sejarah Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan indikator 1.3.1 peserta didik mampu mengidentifikasi silsilah dan kebenaran sejarah Khalifah Ali bin Abi Thalib. KD 1.4 mengamalkan nilai-nilai kesalehan dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan indikator 1.4.1 yaitu peserta didik mampu mengamalkan sifat terpuji Khalifah Ali bin Abi Thalib. KD 2.3 membiasakan bersikap positif sebagai implementasi dari pemahaman tentang sejarah kekhalifahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan indikator 2.3.1 yaitu peserta didik mampu mengimplementasikan sifat positif Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. KD 2.4 meneladani kepribadian Khalifah Ali bin Abi Thalib dalam kehidupan sehari-hari. Dengan indikator 2.4.1 yaitu peserta didik mampu meneladani kepribadian Khalifah Ali bin Abi Thalib. Kemudian KD 3.3 yaitu memahami sejarah kekhalifahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan indikator 3.3.1 yaitu peserta didik mampu menjelaskan perjuangan Khalifah Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah. KD 3.4 yaitu mengetahui contoh nilai-nilai positif dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan indikator 3.4.1 yaitu peserta didik mampu menyebutkan contoh nilai positif dari Khalifah Ali bin Abi Thalib. KD 4.3 yaitu mempresentasikan sejarah kekhalifahan Khalifah Ali bin Abi Thalib. Dengan indikator 4.3.1
yaitu peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah kekhalifahan Ali bin Abi Thalib. KD 4.4 menceritakan kepribadian Ali bin Abi Thalib dan perjuangannya dalam dakwah Islam dengan indikator 4.4.1, yaitu peserta didik mampu menceritakan kembali kepribadian Ali bin Abi Thalib dan perjuangannya dalam dakwah Islam di depan kelas. Standar kompetensi selanjutnya yaitu mengenal Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Untuk kompetensi dasar 1.1 yaitu menghayati nilai-nilai perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Giri dengan indikator 1.1.1, yaitu peserta didik mampu mengetahui dan mengidentifikasi nilai-nilai perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Giri. Kemudian KD 2.1 yaitu meneladani kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Giri dalam kehidupan sehari-hari dengan indikator 2.1.1, yaitu peserta didik mampu meneladani kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Giri dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya KD 3.1 yaitu mengetahui sejarah perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Giri dengan indikator 3.1.1, yaitu peserta didik mampu mengetahui bagaimana sejarah perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan juga Sunan Giri. Selanjutnya KD 4.1 yaitu menceritakan sejarah perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Giri dengan indikator 4.1.1, yaitu peserta didik mampu menceritakan kembali sejarah perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim, Sunan Ampel, dan Sunan Giri di depan kelas. Selanjutnya masuk materi tentang Khalifah Utsman bin Affan. Nama lengkap beliau atau Utsman bin Affan adalah Utsman bin Affan bin Abu Ais bin Umayyah bin Abdi Syam bin Abdi Manaf bin Quraisy bin Kilab. Beliau lahir di Mekah 6 tahun sesudah terjadinya peristiwa Al-Fil atau Tahun Gajah. Ibunya bernama Arwa binti Quraisy. Utsman bin Affan sendiri masuk Islam pada umur 34 tahun yang diajak oleh Abu Bakar As-Siddiq. Beliau juga termasuk as-sabiqunal awalun atau orang-orang yang terdahulu masuk Islam. Beliau juga mendapatkan gelar yaitu Zunnurain atau pemilik dua cahaya karena beliau menikahi dua putri Nabi Muhammad SAW yaitu Ruqayyah dan Ummu Kulsum. Kepribadian Utsman bin Affan yaitu kerendahan hatinya atau tawadhu, dermawan, pemalu dan menjaga kehormatan diri, pemaaf, dan juga ahli ibadah. Perjuangan Utsman bin Affan saat menjadi khalifah. Utsman bin Affan merupakan khalifah ketiga yang dipilih secara musyawarah. Di antara kebijakan Utsman bin Affan saat menjadi khalifah yaitu di bidang ekonomi, beliau menerapkan politik ekonomi Islam secara umum, tidak berbuat zalim terhadap rakyat dalam menetapkan pajak. Beliau juga menetapkan kewajiban harta atas kaum muslimin untuk diserahkan kepada Baitul Mal dan sebagainya. Dalam bidang hukum, beliau juga membuat tempat khusus kehakiman, dan dalam bidang ibadah, Utsman bin Affan juga menambahkan azan kedua dalam sholat Jumat. Untuk peninggalan jasa Khalifah Utsman bin Affan yang sampai saat ini masih kita rasakan, yaitu penulisan Al-Quran atau yang biasa disebut dengan Mushaf Al-Utsmani. Tim penulisan Al-Quran ini diketuai oleh Zain bin Thabit, dengan anggotanya adalah Abdurrahman bin Haris dan Abdullah bin Zubair. Kemudian juga beliau setelah selesai menulis kembali mushaf tersebut, beliau mengirim ke beberapa wilayah yang disertai dengan pengajarnya. Berikut nama-nama pengajar beserta wilayah yang ditempatinya. Yang pertama ada Abdullah bin As-Sa'ib,
Beliau bertempat di wilayah Mekah. Kemudian Al-Mughairih bin Syihab, beliau berada di kota Syam. Kemudian Abdurrahman As-Sulami, beliau ada di kota Kufah. Amir bin Qais berada di Basrah, dan Zaid bin Thabit berada di Madinah. Khalifah Ali bin Abi Thalib. Khalifah keempat setelah Utsman bin Affan adalah Ali bin Abi Thalib bin Abdul Muthalib. Ali mempunyai 3 saudara kandung laki-laki, yaitu Talib, Uqail, Ja'far, dan 2 saudara kandung perempuan, yaitu Ummu Hani dan Jumanah. Sedangkan istri Ali adalah Fatimah binti Rasulullah SAW. Dari pernikahannya dengan Fatimah mempunyai 4 anak, yaitu Hasan, Husain, Zainab Al-Kubra, dan Ummu Kulsum Al-Kubra. Silsilah Ali bertemu dengan silsilah Nabi, yaitu yang tertera di gambar tersebut. Kepribadian Ali bin Abi Thalib yaitu cinta ilmu, kezuhudan, tawadhu atau rendah hati, dermawan, dan rajin beribadah. Proses pengangkatan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah adalah dengan pembaian oleh segenap kaum muslimin, yaitu muhajirin dan ansor. Perjuangan Ali bin Abi Thalib sebagai khalifah di antara melakukan langkah penting di antaranya. Yang pertama, yaitu dalam bidang hukum, mengembangkan sistem investigasi kriminal dan membuat kebijakan tentang pemisah antara saksi kunci untuk pembuktian kebenaran dan mengungkap kenyataannya. Yang kedua, yaitu membentuk majelis syura. Yang ketiga, membentuk satuan keamanan. Dan keempat, menjaga stabilitas keamanan dalam negeri. Dan yang terakhir, anggaran belanja negara. Sunan Maulana Malik Ibrahim. Sunan Maulana Malik Ibrahim adalah seorang ulama termasyhur asal Kasan, sebuah tempat di Persia. Sunan Maulana Malik Ibrahim merupakan keturunan Nabi Muhammad SAW dari Fatimah Az-Zahra dengan Ali bin Abi Thalib dari jalur Husain bin Ali. Diperkirakan lahir pada pertengahan abad ke-14 atau sekitar tahun 720 Hijriah atau 1350 Masehi. Kepribadian Sunan Maulana Malik Ibrahim yang pertama yaitu guru kebanggaan para pangeran, yang kedua penasihat raja dan para menteri, yang ketiga santun dan dermawan kepada fakir miskin, yang keempat berbahagia karena syahid. Perjuangan Sunan Maulana Malik Ibrahim diawali dengan kedatangannya bersama rombongan ke Gerwarasi atau Gresik di daerah Jawa Timur pada tahun 1371 Masehi. Menyebarkan agama sambil berdagang. Di kalangan pedagang, ia dikenal sebagai orang yang jujur dan kepribadian luhur, ramah terhadap sesama dan tidak membedakan antar pemeluk agama. Sunan Maulana Malik Ibrahim menggunakan pendekatan kemasyarakatan dan kekeluargaan. Dengan pendekatan seperti itulah ia mendapat simpati dari masyarakat. Sehingga satu demi satu penduduk setempat tanpa paksaan sedikit pun masuk Islam. Beliau juga melakukan beberapa usaha, yaitu dengan mendirikan masjid pertama di desa Pasucian, Manyar, yaitu 9 km di arah utara kota Gresik. Merasa dakwahnya berhasil di Gresik, beliau pindah berdakwah ke Kutaraja Majapahit dan langsung menemui Raja Majapahit untuk keberlangsungan dakwahnya. Dakwah beliau selama kurang lebih 40 tahun pada tahun 822 Hijriah berakhir, tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal. Tepatnya pada hari Senin 12 Rabiul Awal 822 Hijriah.
Sunan Maulana Malik Ibrahim wafat. Jenazah beliau dimakamkan di pemakaman Gapura Wetan, Gresik, Jawa Timur. Contoh nilai positif Sunan Maulana Malik Ibrahim yaitu yang pertama, ulet dan gigih dalam berdakwah. Hal ini tercermin dari usahanya untuk menyebarkan Islam dari tanah kelahirannya di Persia sampai ke tanah Jawa. Yang kedua, mengedepankan silaturahmi dan toleransi. Tidak serta-merta berdakwah tetapi juga berbaur dengan masyarakat. Yang ketiga, berani langsung menghadap Raja Majapahit untuk kelangsungan penyebaran agama Islam. Sunan Ampel. Syekh Ibrahim Asmarakandi menikah dengan Dewi Candrawulan, putri dari Raja Cempa. Dikaruniai 2 orang anak yaitu Syahid Ali Murtadio dan Syahid Ali Rahmatullah atau Sunan Ampel. Syahid Ali Rahmatullah dilahirkan tahun 1401 Masehi di Cempa. Nama Ampel atau Ampel Denta itu dinisbatkan kepada tempat tinggalnya, sebuah tempat dekat Surabaya. Sunan Ampel merupakan salah satu seorang anggota Wali Songo yang sangat besar jasanya dalam perkembangan Islam di Pulau Jawa. Sunan Ampel adalah bapak para wali. Kepribadian Sunan Ampel. Raden Rahmat yang dikenal dengan gelar Sunan Ampel diketahui sebagai tokoh yang menjalankan amanat agama itu dengan sangat baik melalui prinsip dakwah mau'izatul hasanah wa mujadalah bilati hiya ahsan, atau berdakwah dengan pelajaran yang baik dan berbantahan atau berdiskusi dengan cara yang baik. Perjuangan dakwah Sunan Ampel. Keberangkatan Syahid Ali Rahmatullah ke tanah Jawa tidak sendirian. Ia ditemani oleh ayah dan kakaknya. Beliau menuju Tuban terlebih dahulu, kemudian ke Majapahit, dan setelahnya menuju sebuah daerah di Surabaya yang kemudian disebut Ampel Denta. Setelah sampai di tempat tujuan, pertama kali yang dilakukan adalah membangun masjid sebagai pusat kegiatan ibadah. Setelah itu, beliau menetap di Ampel Denta dan mendirikan pesantren. Ajaran Sunan Ampel yang terkenal adalah falsafah muhlimo atau tidak mau melakukan 5 hal tercela, yaitu yang pertama ada moh main atau tidak mau berjudi, yang kedua moh ngombe atau tidak mau minum arak atau bermabuk-mabukan, yang ketiga moh maling atau tidak mau mencuri, yang keempat moh madat atau tidak mau mengisap candu, ganja, dan lain-lain, yang kelima moh madon atau tidak mau berzina atau main perempuan yang bukan istrinya. Contoh nilai positif sikap Sunan Ampel yaitu yang pertama, selalu siap membantu kepada siapapun. Yang kedua, mengedepankan membangun nilai ibadah. Yang ketiga, penuh perhitungan. Dan yang keempat, menyebarkan ajaran Islam dengan cara halus tanpa menghadirkan atau menyalahkan adat dan kebiasaan masyarakat yang ada. Materi yang selanjutnya yaitu Sunan Giri. Sunan Giri adalah putra Syekh Maulana Ishaq, seorang ulama dari Gujarat yang menetap di Pasai, yang kini bernama Aceh. Ibunya bernama Dewi Sekardadu, putri Raja Hindu Blambangan, Jawa Timur, yang bernama Prabu Menak Sembuyu. Kisah Sunan Giri bermula ketika Maulana Ishaq tertarik untuk mengunjungi Jawa Timur karena ingin menyebarkan agama Islam. Setelah bertemu dengan Sunan Ampel yang masih sepupunya, maka ia disarankan berdakwah di daerah Blambangan, sebelah selatan Banyuwangi, Jawa Timur. Perjuangan Sunan Giri saat dakwah yaitu pada usia 23 tahun, Raden Paku diperintah oleh ibunya untuk mengawal barang dagangan ke Pulau Banjar atau Kalimantan. Tugas ini diterimanya dengan senang hati. Nahkoda kapal diserahkan kepada pelaut kawakan yaitu Abu Hurairah. Walau pucuk pimpinan berada di tangan Abu Hurairah, tapi Nyai Ageng Pinatih
memberi kuasa pula kepada Raden Paku untuk ikut memasarkan dagangan di Pulau Banjar. Contoh nilai positif Sunan Giri. Dalam rangkaian kisah Sunan Giri terdapat hal-hal yang dapat kita tiru, yaitu 1. Raden Paku senantiasa bersifat jujur dan berani. 2. Suka menolong kepada sesama walaupun harus berkorban materi yang banyak. 3. Taat kepada perintah ayahnya untuk membuka pesantren sesuai dengan tanah yang diberikan kepadanya, serta menaati perintah gurunya, Sunan Ampel. 4. Dalam memutuskan sesuatu diawali dengan berpikir atau bertafakur. Selanjutnya memohon izin kepada orang tua, seperti halnya ketika beliau hendak mendirikan pesantren. Selanjutnya yaitu metode dan langkah pembelajaran. Metode yang digunakan yaitu yang pertama ceramah, kedua tanya jawab, 3 demonstrasi, 4 diskusi, 5 penugasan, dan 6 mind mapping. Alasan kelompok kami memilih metode tersebut karena dalam metode tersebut dapat meningkatkan keaktifan siswa serta dapat membuat siswa melatih daya pikir mereka, dan juga dapat membuat siswa mudah dalam memahami materi yang disampaikan. Penugasan yang diberikan diharapkan dapat membantu siswa untuk mendalami materi dan mengingat materi, yang pastinya agar sejalan dengan tujuan pembelajaran itu sendiri. Dan diharapkan lewat adanya penugasan dapat melatih rasa tanggung jawab siswa serta disiplin. Poin selanjutnya yaitu langkah pembelajaran. Kegiatan yang pertama yaitu pendahuluan. Guru memberi salam. Yang kedua, guru meminta salah satu siswa atau ketua kelas untuk memimpin doa. Kemudian, guru memeriksa kehadiran siswa. Kemudian, guru mengajak siswa untuk menyebut nama-nama wali songo. Selanjutnya, guru menyampaikan kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan. Kegiatan inti. Yang pertama, siswa mengamati gambar dalam buku materi. Kemudian, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan menanggapi. Siswa diminta untuk membaca biografi Sunan Giri. Kemudian, siswa diberikan kesempatan untuk bertanya dan menanggapi. Guru menunjukkan peta konsep atau mapping tentang peran tentang Sunan Giri dalam penyebaran Islam di Indonesia. Kemudian, siswa diberi kesempatan untuk bertanya dan menanggapi. Siswa dibentuk kelompok lalu mendiskusikan tentang sikap positif Sunan Giri, kemudian menuliskannya. Kemudian, siswa mempresentasikan hasil diskusi secara kelompok. Siswa diberikan kesempatan untuk saling bertanya dan menanggapi. Kegiatan penutup. Siswa bersama guru melakukan refleksi tentang materi yang telah dipelajari. Kemudian, guru memberikan penugasan berupa peta konsep tentang hasil refleksi materi yang sudah dipelajari. Kemudian, guru beserta siswa berdoa sebelum mengakhiri pembelajaran yang dipimpin oleh salah satu siswa atau ketua kelas. Lalu, guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucap salam. Poin selanjutnya yaitu evaluasi. Dalam evaluasi pengamatan berupa tes tulis, pilihan ganda dan uraian, tes lisan atau tanya jawab, dan penugasan. Sedangkan berupa evaluasi sikap meliputi observasi. Kategori pengamatan dalam pembelajaran SKI ini di kelas 6 semester 1 yang dinilai yaitu keaktifan siswa dalam bertanya. Kemudian, ketertiban saat mengikuti proses pembelajaran. Yang ketiga yaitu interaksi siswa dalam melakukan diskusi secara kelompok. Perhitungan skor akhir menggunakan rumus skor dibagi skor tertinggi dikali 4 yang menghasilkan skor akhir. Evaluasi jurnal. Catatan pengamatan yang dinilai yaitu kegiatan dan hasil pengamatan.
penilaian siswa yang akan diminta untuk mencentang kolom sendiri yang diamati meliputi masuk kelas tepat waktu, membawa buku sesuai mata pembelajaran, dan mengumpulkan tugas tepat waktu. Kriteria penilaian setiap jawab yang bernilai 1 dan jawaban tidak bernilai 0. Untuk mencari nilai N, yaitu total skor dibagi 3 dikali 100. Kemudian evaluasi penilaian dengan teman sejawat. Dalam penilaian ini yang diamati yaitu tentang sikap siswa, meliputi teman yang tidak suka berbohong, teman yang mengerjakan sendiri tugas sekolah, kemudian teman yang mentaati peraturan yang diterapkan, kemudian teman yang bertutur kata baik, kemudian teman yang menolong teman yang sedang mendapatkan kesulitan. Kriteria penilaian sebagai berikut. Yang pertama, tidak pernah apabila tidak pernah melakukan. 2. Kadang-kadang apabila kadang-kadang melakukan, sering tidak melakukan. Yang ketiga, sering apabila sering melakukan sesuai kenyataan dan kadang-kadang tidak melakukannya. Yang keempat, selalu apabila selalu melakukan sesuai kenyataan. Petunjuk skor yang digunakan dalam pembelajaran SKI ini yaitu skor akhir menggunakan skala 1-4. Perhitungan skor akhir menggunakan skor dibagi skor tertinggi dikali 4 yang menghasilkan skor akhir. Kemudian evaluasi keterampilan. Dalam evaluasi keterampilan ini aspek yang dinilai yaitu keindahan, kekreatifan, kelancaran, dan intonasi. Perhitungan skor akhir menggunakan skor dibagi skor tinggi dikali 4 yang menghasilkan skor akhir. Sekian presentasi dari kelompok 7.